Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-67. Saya terima nikah dan kawinnya Meli Anasya binti Ferdi Wijaya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Di ruang tamu rumah mewah milik Meli, akad nikah pun dilaksanakan. Tidak banyak yang menyaksikan selain 2 orang asisten rumah tangga, penghulu, wali hakim, serta 2 orang saksi dari tetangga di komplek tempat tinggal pemilik kafe tersebut. Sementara dari keluarga Arkan, hanya dirinya, ibunya serta seorang ustadz yang tak lain adalah tetangga di rumah barunya saat ini. Acara tersebut begitu sederhana, bahkan tak terlihat seperti sebuah akad nikah. Tidak ada hidangan spesial, bahkan jamuan untuk penghulu dan wali hakim serta ustadz yang akan bawa pun tidak ada. Hanya cap terima kasih dan sebuah amplop yang akan berikan pada mereka semua. Jujur saja, ia merasa tidak enak hati. Arkan pikir Meli benar-benar akan menyiapkan semuanya. Tapi ternyata tidak. Bahkan pakaian yang Meli gunakan saat ini tak ada sopan-sopannya. Ia menggunakan dress selutut yang terlihat seksi saat wanita itu duduk. Arkan mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Penghulu yang telah menikahkan mereka secara siri. Untungnya ia punya sedikit uang simpanan sehingga bisa memberikan salam tempel lebih dari budget yang Meli berikan sebagai biaya untuk mereka melangsungkan akad pada malam ini. Apalagi Meli juga harus menyewa wali hakim karena kedua orang tuanya yang telah tiada. Entah benar-benar telah tiada atau memang Meli tidak punya keluarga. Arkan tidak mau terlalu dalam bertanya tentang asal-usulnya. Khawatir Meli tersinggung. Akhirnya kita sah juga ya, Mel. Alhamdulillah, ucap Arkan setelah semuanya undur diri menyisakan dirinya, Meli dan ibunya di ruang tamu yang cukup luas itu. Iya, akhirnya sah juga. Oh iya, by the way, kamu gak nganterin ibu kamu pulang? Ini sudah malam loh. Mendengar itu, sontak Bu Chandra yang sejak tadi sedikit risih dengan penampilan menantu barunya itu terbelalak. Hah, pulang? Iya, pulang. Ma, kenapa memangnya? Tanya Meli dengan gayanya yang angkuh. Ia melipat kedua tangannya di dada, tak ada sopan-sopannya berhadapan dengan ibu dari suaminya itu. Bu Chandra terlonjak. Ia melirik Arkan yang sejak tadi malah diam saja. Wanita itu pikir setelah anaknya menikah, ia akan hidup mewah di rumah ini. Melihat lirikan ibunya, Arkan pun jadi serba salah. Pria itu tahu betul jika sang ibu menginginkan untuk tinggal bersamanya. Begini, sayang. Mama kan belum terlalu sehat pasca sakit waktu itu. Tidak mungkin kan kalau Mama tinggal sendirian. Jadi aku ingin Mama tinggal di sini saja sama kita. Gimana? Ekspresi wajah Meli seketika berubah. Ia paling tidak senang ada orang lain yang tinggal bersamanya. Apalagi itu ibu mertua. Itu pula yang menjadi penyebab perceraiannya dengan salah satu dari kelima suaminya terdahulu. Ia paling tidak senang ada orang lain yang menumpang di rumahnya ini, meskipun itu mertuanya sendiri. Iya, sayang. Mama sendirian di rumah. Lagi pula rumahmu ini luas sekali. Kamu pasti kesepian, ucap Bu Chandra menimpali. Kesepian? Kata siapa? Aku sibuk bekerja. Tidak ada kata kesepian dalam hidupku. Tapi kalau mau di sini ya terserah. Cuman maaf ya, Mah. Di sini ada 1 kamar kosong. Itu pun kamar untuk pembantu. Karena aku yang satu lagi sedang cuti karena melahirkan. Mama bisa pakai kamar itu kalau mau. Ucap Meli yang tentu saja membuat Bu Chandra maupun Arkan terhenyak. Apa? Kamar pembantu? Tapi, Mel, bukankah ada kamar tamu? Masa rumah seluas ini tidak ada kamar lain selain kamar pembantu? Pekik Arkan yang begitu syak. Tidak menyangka jika istri barunya ini sebegitu kurang ajar pada ibunya. Padahal saat Meli ke rumahnya untuk menjenguk waktu itu, sikapnya sangat baik dan penuh perhatian. Apapun Meli berikan untuknya dan juga ibunya. Tapi sekarang, ada sih 2 kamar tamu. Tapi teman-temanku besok datang dan biasanya menginap. Biasalah kalau weekend. Aku biasanya mengadakan party di rumah ini, ucap Meli dengan santainya seraya memainkan kuku-kuku cantiknya. Home, sudah ya.
Aku ngantuk. Mama kalau mau bisa menempati kamar di ujung sana, dekatan sama kamar Siti dan Hani, pelayan rumah ini. Tapi kalau Mama gak mau, ya gak apa-apa. Kamu tinggal antar Mama pulang. Sahut Meli kemudian membalikkan tubuhnya dan menaiki tangga rumahnya dengan anggun. Wanita itu dengan pongahnya meninggalkan suami serta ibu mertuanya yang masih tidak percaya dengan sikapnya itu. Maafkan Meli. Dia mungkin masih syok karena pernikahan ini terlalu mendadak. Aku yang memaksanya untuk menikah buru-buru. Ucap Arkan berdusta. Tidak mungkin jika ia mengatakan yang sejujurnya bahwa pernikahan ini dipercepat karena dirinya dan Meli sudah melakukan hubungan terlarang. Bu Chandra menghela nafasnya yang terasa sesak. Jujur saja ia kecewa dengan perlakuan menantu barunya itu. Boro-boro menghormati, Meli malah memperlakukannya seperti orang lain, bahkan memberinya kamar pembantu di rumah ini. Tapi kembali lagi, ia harus tetap tersenyum dan bersikap baik pada menantunya. Biar bagaimanapun ia juga senang karena akhirnya akan bisa menikah dengan seorang wanita kaya raya. Setidaknya Bu Chandra tidak perlu pusing-pusing lagi dengan hidup berhemat. Ia bisa makan enak dan lakukan banyak hal jika memiliki banyak uang. Tidak apa-apa, Mama mengerti. Namanya juga masih baru. Pasti nanti setelah terbiasa, istrimu itu akan memberikan Mama kamar yang layak. Yos, ayo antar Mama ke kamar. Mama capek mau istirahat. Arkan mengajak ibunya ke kamar paling ujung di lantai bawah itu. Kamar berukuran 3x3 yang tentu saja tidak ada bedanya dengan kamar di rumah barunya kemarin. Di dalamnya pun hanya ada kasur berukuran sedang dengan lemari satu pintu. Benar-benar sangat minimalis. Mama tidak apa-apa di sini? Tanya Arkan cemas. Gak apa-apa. Nah, Mama akan baik-baik saja. Lagi pula kamar ini bersebelahan dengan kamar pembantu. Jadi kalau mau apa-apa, Mama tinggal panggil mereka. Ucap Bu Chandra menghibur diri sendiri meskipun dalam hatinya miris dengan kamar yang akan ia tempati ini. Ya sudah, Mah. Kalau begitu Arkan ke kamar dulu ya. Kalau Mama lapar, ke dapur saja. Anggap saja rumah sendiri. Ucap Arkan seraya menyunggingkan senyum. Pria itu pun bergegas menuju kamar utama, di mana Meli sudah menunggunya saat ini. Meli, kamu serius menempatkan mamaku di kamar itu? Apa tidak di kamar tamu saja? Meli mendelik sebal. Padahal ia sudah menunggu ingin dipuaskan lagi oleh pria yang kini telah sah menjadi suaminya. Namun pria itu malah membahas soal ibunya. Aku kan sudah bilang, kalau kamu atau mamamu tidak senang, tinggal antarkan pulang saja. Cetus Meli dengan ekspresi kesal. Bukan begitu, sayang. Tapi Mama tidak biasa tidur di kamar kecil seperti itu. Masa? Kamar di rumahmu sepertinya juga kecil. Sindirnya. Itu kan sebelum aku bangkrut. Asal kamu tahu ya, 6 bulan yang lalu aku masih menjadi seorang CEO dan rumahku berada di kompleks Permata. Aku bangkrut hingga akhirnya terpaksa tinggal di rumah kecil itu. Ucap Arkan mengatakan yang sejujurnya tentang masa lalunya pada Meli. Namun Meli seolah tak peduli. Ia tak terpengaruh apapun. Baginya Arkan hanyalah pemuda miskin yang memiliki wajah tampan dan mampu memikat hatinya. Itu kan dulu, Arkan. Sekarang ya kau tak punya apa-apa. Jadi, kalau kamu memang tidak suka, silakan angkat kaki dan bawa ibumu dari sini. Asal kamu tahu juga ya, aku paling tidak senang ada orang lain tinggal di rumah ini. Ucapnya ketus. Ya ampun, Mel. Tapi dia kan ibu mertuamu, bukan orang lain. Arkan benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran istrinya itu. Meli menganggap jika Bu Chandra adalah orang lain padahal dia adalah mertuanya sendiri. Terserah kamu mau bicara apa, Arkan. Jika ibumu ingin tinggal di sini, maka ikuti peraturan yang ada di rumah ini. Jangan bertindak seenaknya dan jangan mengatur hidupku. Aku paling tidak senang ada orang yang sok mengatur. Tegas Meli, kemudian ia membaringkan tubuhnya. Hasratnya yang tadi bergejolak dan ingin dipuaskan kembali oleh suaminya tiba-tiba menguar begitu saja. Moodnya menjadi buruk karena membahas persoalan yang ia rasa tidak penting ini. Arkan menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Ia mengusap dadanya sambil beristighfar. Belum 1 jam mereka menikah, namun Meli sudah menunjukkan sikapnya yang lain. Wanita itu menunjukkan sikap aslinya yang ternyata sangat angkuh serta tidak berperasaan itu. Sabar, sabar.
Ini masih terlalu awal untuk protes pada Melly. Aku pasti bisa mengambil hatinya. Akan aku buat dia bertekuk lutut di hadapanku dan memberikan semua yang aku inginkan, termasuk agar dia bisa menghargai Mama. Gumam Arhan mencoba untuk menahan emosi yang mendera dalam dirinya. Tidak menyangka jika ia akan menikah dengan wanita yang lebih tua darinya. Wanita yang ternyata sangat angkuh dan tidak berperi kemanusiaan. Pagi hari, Melly berjalan menuruni tangga bersama Arkan. Seperti biasa, ia memakai pakaian yang begitu seksi. Dress ketat di atas lutut dengan model turtleneck tanpa lengan berwarna putih gading. Rambutnya yang kemerahan itu dicepol sehingga menampilkan lehernya yang jenjang. Astagfirullah. Refleks Bu Chandra beristighfar saat melihat penampilan menantunya itu. Ia yang sudah duluan ke meja makan itu tentu saja syok melihat pakaian yang dipakai oleh Melly. Pakaian kurang bahan yang lebih seksi daripada Tiara yang selalu ia anggap wanita tidak baik saat itu. Arkan menempelkan jari telunjuknya di bibir, meminta ibunya untuk tidak berkomentar apapun. Melly pastinya tidak senang jika mendapatkan komentar mengenai cara berpakaiannya. Pagi, Melly. Sapa Bu Chandra dengan senyuman. Pagi, Mah. Jawab Melly tanpa melirik sama sekali pada ibu mertuanya. Sikapnya benar-benar tidak sopan. Arkan, ambilkan aku roti. Titah Melly setelah mereka semua duduk di meja makan. Iya, Mel. Mau pakai selai apa? Tanya Arkan. Kacang saja. Oke. Arkan begitu sigap melayani istrinya. Tingkahnya tentu saja membuat Bu Chandra melongo sejak tadi. Kenapa jadi Arkan yang melayani Melly? Harusnya seorang istri yang melayani suaminya. Ini, sayang. Arkan memberikan roti yang sudah ia olesi selai kacang itu pada Melly. Wanita itu membuka mulutnya, sementara matanya fokus pada gadget di tangannya. Ia enggan untuk makan sendiri alias ingin disupai. Arkan mengerti, ia langsung mengarahkan roti tersebut ke mulut istrinya. Kamu mau roti juga, Arkan? Atau mau nasi? Tanya Bu Chandra yang merasa kasihan melihat Arkan yang tak ubahnya seperti seorang kacung. Pria itu benar-benar tidak ada harga dirinya sama sekali di hadapan istrinya. Seolah tengah dijajah oleh seorang wanita angkuh itu. Nanti saja. Mah, aku belum lapar. Ucap Arkan menolak halus ibunya. Bu Chandra mengangguk. Ia pun mulai menginduk nasi ke piringnya dan mengambil lauk pauk yang sudah tersaji di sana. Meskipun hidangan pagi ini cukup mewah, tapi entah mengapa selera makannya hilang begitu saja. Tenggorokan seolah tercekat. Tidak mampu menelan makanan ketika melihat anaknya sendiri begitu sibuk menyuapi istrinya yang manja dan sombong itu. Sudah, aku sudah kenyang. Aku mau berangkat dulu. Ucap Melly kemudian bangkit dari duduknya. Mel, tunggu. Panggil Bu Chandra menghentikan langkah Melly yang hendak berangkat ke suatu tempat itu. Melly sudah janjian dengan seseorang hari ini. Namun dirinya sama sekali tidak meminta izin ataupun mengatakan akan pergi kemana pada Arkan. Bagi Melly, itu semua tidak penting. Kemanapun dan bersama siapapun dia pergi, tidak ada yang akan bisa mencegahnya. Dan tidak akan ada seorang pun yang mampu melarangnya. Ada apa, Mam? Tanya Melly. Mama hari ini ada pengajian. Boleh Mama minta uang? Tanya Bu Chandra memberanikan dirinya meskipun ragu. Melly langsung melirik Arkan yang sama kikuknya dengan ibunya itu. Ia muak. Tidak Arkan, tidak ibunya. Ternyata cukup berani jika meminta-minta. Padahal baru semalam Melly menjadi istri dari pria tersebut. Tak ingin berdebat pagi ini, Melly pun merogoh dompetnya di dalam tas. Melihat menantunya yang akan memberinya uang, tentu saja Bu Chandra tersenyum dengan begitu lebar. Namun senyum itu memudar tatkala Melly mengulurkan selembar pecahan merah padanya. Apa ini, Mel? Lah, katanya minta uang. Itu uangnya, Mam. Kalau cuman buat datang ke masjid dan mengikuti pengajian, itu tentu saja lebih dari cukup. Lagian gak perlu mengeluarkan ongkos karena Arkan bisa mengantar Mama. Benar kan? Bagai kerbau dicucuk hidungnya, Arkan mengangguk begitu saja mengiyakan ucapan istrinya itu. Tapi, Mel, sudah ya, Mah. Aku buru-buru. Aku ada janji sama teman. Bisa-bisa aku telat. Melly bergegas masuk ke dalam mobil. Ia pergi begitu saja tanpa pamit, apalagi mencium punggung tangan suami serta ibu mertuanya. Selepas Melly pergi,
Barulah Bu Chandra mencak-mencak. Ia memarahi Arkan yang dianggapnya tidak tegas pada istrinya sendiri. Sudah tidur di kamar pembantu, sekarang cuma dikasih 100.000 pula. Istri kamu itu ternyata pelit ya? Kan? Has, Mama jangan begitu. Meli sebenarnya sangat royal. Buktinya kemarin aku dibelikan ponsel baru dan juga jam tangan mahal. Mama sabar dulu saja. Yakin deh suatu saat pasti Meli juga royal pada Mama. Yang penting sekarang, kita turuti saja apa maunya. Jangan banyak protes, karena Meli paling tidak suka diatur-atur. Ucap Arkan memperingatkan pada ibunya tentang peraturan di rumah ini. Peraturan yang membuat Bu Chandra melongo. Entah apakah ia mampu menjalani ini semua dan mengambil hati sang menantu seperti yang Arkan katakan tadi. Atau malah dirinya yang tak tahan nantinya. Lama-lama tinggal dengan menantu yang punya sikap penjajah itu pasti akan membuat tekanan batin untuknya. Bersambung.